menginginkan. Nah, jadi istifham menginginkan ilmu terhadap sesuatu yang sebelumnya atau yang tidak diketahui sebelumnya. Biadatin min ihda adawatihil atiyah, dengan kata-kata dari salah satu dari kata-kata berikut. Adawat artinya alat, atau yang dipakai untuk bertanya dengan salah satu alat atau kalimat berikut. Jadi ada kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang dipakai untuk bertanya. Jadi istifham itu terdiri dari isim dan huruf. Ada huruf-huruf yang dipakai untuk istifham bertanya, ada isim-isim yang dipakai untuk bertanya. Jelas istifham adalah meminta pengetahuan terhadap sesuatu, meminta atau menginginkan ilmu terhadap sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dengan mempergunakan huruf atau isim yang dipakai berikut ini. Wahia yaitu al-hamsatu wahal. Hamzah istifham ini huruf. Hamzah istifham huruf. Wahal begitu juga dengan hal. Hal itu huruf. Wama itu isim. Isim istifham. Begitu juga dengan man. Man isim istifham. Mata itu juga isim. Ayyana juga isim. Kaifa juga isim. Aina isim. Anna isim. Kam isim. Begitu dengan ayu. Ini semua adawatul istifham. Adawat istifham. Artinya perangkat-perangkat yang dipakai untuk bertanya. Dua diantaranya adalah huruf, yaitu hamzah dengan hal, sedangkan yang lain adalah isim. Yang membedakan huruf dengan isim, huruf berarti tidak ada tempatnya dalam i'rab, tidak ada i'rabnya. Ya. Dia mabni. Tidak ada i'rabnya. Sedangkan isim dia ada i'rabnya. Dia punya tempat dalam i'rab. Nanti kita lihat contoh-contohnya bagaimana i'rabnya. Jadi ini berapa tadi? Hamzah, hal, ma, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, wa ayyu. 11. 11 adawat istifham. Jadi kalau kita mau bertanya, ingin mengetahui sesuatu, maka kita memakai salah satu dari huruf atau isim istifham. Wa yanqasimu bihasabit talabi ila thalathati aqsam. Ini perangkat-perangkat istifham ini terbagi sesuai dengan permintaannya. Yang qasimu, ini istifham itu terbagi sesuai dengan permintaannya menjadi 3 bagian. Ini tangkasimul istifham. Istifham itu terbagi bihasabit talab, sesuai dengan permintaan, ila thalathati aqsam, menjadi 3 bagian. Yang pertama, ma yutlabu bihi at-tasawwur taratan wa tasdiqu taratan ukhra. Ada huruf atau isim, huruf di sini. Ada huruf yang dipakai untuk meminta penggambaran sesuatu, Kita ingin supaya sesuatu itu digambarkan, bagaimana maksudnya.
taratan wat tasdiqu taratan ukhra. Jadi bisa dipakai untuk tasawur, bisa juga dipakai untuk tasdiq. Nanti ada penjelasannya apa itu tasawur, apa itu tasdiq. Nah, jadi ada huruf istifham yang bisa dipakai untuk meminta tasawur dan ada juga bisa dipakai untuk meminta tasawur dan bisa juga dipakai untuk meminta tasdik. Wahiyal hamzah, yaitu huruf hamzah. Jadi huruf hamzah ini hamzah istifham bisa dipakai untuk meminta tasawur, bisa dipakai juga untuk meminta tasdik. Nah, kemudian yang kedua, ma yutlabu bi tasdiqu faqat. Ada huruf istifham hanya dipakai untuk meminta tasdik saja. Bahwa hal itu untuk meminta at-tasdiq saja. Kemudian yang ketiga, ma yutlabu bihi tasawwur faqat. Apa yang dipakai untuk meminta tasawur saja. Tasawur saja. Wa baqi, itu yang sisanya. Jadi hamzah untuk tasawur dengan tasdik. Sedangkan hal untuk tasdik saja. Sedangkan sisanya isim yang lainnya ma, man, mata sampai akhir itu hanya untuk tasawur saja. Hanya untuk menanyakan, mengetahui tasawur. Walnadhkur huna ahwal kulli minhuma. Walnadhkur huna ahwal kulli minhuma. Kita akan menyebutkan di sini keadaan setiap dari perangkat-perangkat istifham. Akan dijelaskan apa itu hamzah, bagaimana penggunaannya hamzah, bagaimana penggunaannya hal, ma, man, mata, dan seterusnya. Yang pertama hamzah. Hamzah huruf istifham. A. A. Hamzahnya di fathah. Nah, hamzahnya di fathah. Kata Andre Guru, yutlabu biha ahadu amrain. Hamzah ini dipakai meminta salah satu dari dua perkara. Jadi dua perkara yang bisa diminta dengan hamzah. Pertama tasawur. Tasawur itu jadi hamzah bisa dipakai untuk tasawur. Apa itu tasawur? Wa huwa idrakul mufrad. Nah, itu untuk mengetahui person atau sesuatu yang apa yang satu mufrad. Nah, contohnya, nahu Muhammadun musafirun am Sa'id. Muhammadun musafirun am Sa'id. Apakah Muhammad yang pergi atau Sa'id? Di sini kita mau mengetahui personnya. Muhammad itu yang pergi atau Sa'id. Jadi kita tidak menginginkan apa yang dilakukan oleh Muhammad atau apa yang dilakukan oleh Sa'id, tapi ada satu perbuatan. Cuma kita tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan itu. Ya. Muhammadun ja'a am Sa'id. Muhammadun naimun am Sa'id. Jadi kalau segi i'rab hamzah di sini hamzah istifham mabni 'ala al-fath la mahalla lah min al-i'rab. Muhammad mubtada, musafirun khabar. Am ini huruf ataf mabni 'ala sukun la mahalla min al-i'rab. Sa'idun ataf kepada Muhammad. Jadi hamzah di sini dipakai untuk tasawur. Tasawur apakah Muhammad yang pergi atau Sa'id. Idza kunta ta'taqidu anna ahadahuma musafir. Artinya kamu yakin bahwa ada salah satu dari dua orang ini yang pergi. Kunta ta'taqid.
Kamu meyakini anna ahaduhuma musafir, bahwasanya salah satu dari dua ini Muhammad atau Said itu pergi. Tapi kamu tidak yakin yang mana yang pergi. Pokoknya ada salah satunya yang pergi. Wa tatlubu ta'yinahu. Kamu meminta agar ditentukan siapa yang pergi. Eh, Seumpamanya malam ini eh, apa pembina atau musyrik mengatakan besok ada yang pergi ke suatu tempat. Salah satu dari Muhammad atau Said. Tapi belum ditentukan. Pokoknya ada salah satunya akan pergi. Kemudian besok paginya sudah diutus. Kamu belum tahu yang mana diutus. Kamu bertanya, "Ah, Muhammadun musafir, am Said." Kamu tahu bahwa ada salah satu dari keduanya yang pergi. Tapi kamu tidak tahu siapa di antaranya yang dua itu. Maka kau bertanya, "Wa yujabu bihi Muhammadun." Jawabannya, jawaban dari pertanyaan ini, kau bisa mengatakan Muhammad, artinya Muhammadun musafir. Atau kau mengatakan Saidun, artinya Saidun musafirun. Nah, ini namanya apa? Taswir atau tasawur. Tasawur hamzah istifham dipakai untuk mengetahui eh, fard, mengetahui mufrad sesuatu yang sebelumnya diragukan untuk ditentukan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Musafir, Muhammad yang musafir atau Said. Kemudian kata Indra Guruta, wa haqqu hadhil hamzah ayyaliyaha al-mas'ulu anhu. Jadi mestinya haknya ini huruf hamzah, eh, haknya huruf hamzah ini ayyaliha al-mas'ulu anhu. Adanya setelah hamzah itu adalah yang ditanyakan. Jadi setelah hamzah itu disebutkan apa yang ingin kita ketahui, apa yang ditanyakan. Tadi itu Muhammadun musafirun am Said. Berarti hamzah istifhamnya setelahnya ada Muhammad. Yang kita ingin tahu, dia yang pergi atau Said yang pergi. Pokoknya setelah hamzah itu adalah perkara yang ingin kita tahu, tasawurnya. Ingin kita tahu keadaannya. Sawa'un kana musnadan ilaihi, baik itu setelah hamzah adalah musnad ilaihi, itu mubtada. Nah, tadi itu Muhammadun musafir. Setelah hamzah ada Muhammad. Muhammad ini mubtada, musnad ilaihi. Yang ingin diketahui. Contoh lain, nahu kata Qurunta, anta katabta hadhil faridah am bakrun. Anta, apakah engkau katabta hadhil faridah, yang telah menulis PR ini. Faridah itu artinya kewajiban, artinya tugas wajib, PR, pekerjaan rumah yang wajib dikerja. Apakah kamu yang menulis pekerjaan wajib ini, am bakrun, atau bakr yang menulisnya? Nah, kadang guru kasih tugas, bukan dia yang kerja, temannya yang kerja. Kemudian besok dia melapor bahwa dia sudah selesai mengerjakan PR, padahal bukan dia yang kerjai. Makanya ustadznya bilang, anta katabta hadhil farida, kamu yang kerja ini PR, am bakrun, atau kamu minta bakr yang mengerjakannya. Nah, berarti di sini eh, hamzah istifham mabni alal fat la mahalla min i'rab. Anta di sini damir munfasil mabni al fat fi mahalli raf'in mubtada. Katabta hadhihi al faridah, kataba fil madhi, ta fa'il, hadhihi isim isyarah, maf'ul mudhaf, al faridah mudhaf ilaihi.
Kemudian am di sini huruf ataf, bakrun ma'tuf kepada anta. Jadi boleh seperti ini. Hamzah, setelah hamzah ada musnad ilahi. Kemudian kata ta am musnadan, atau bisa juga setelah hamzah itu musnad, bukan musnad ilahi tapi musnad. Contoh, afaragta min tabyidil kitabi alladhi allaftahu. Afaragta min tabyidi al-kitabi alladhi allaftahu. Apakah kamu sudah selesai? Faragta artinya sudah selesai. Afaragta, apakah kamu sudah selesai? Min tabyidil kitab, dari mengedit buku. Tabyid itu artinya diedit setelah namanya musawwada. Musawwada itu baru coretan-coretannya. Kemudian setelah musawwada namanya tabyid. Tabyid artinya sudah diedit, yang salah diperbaiki, yang kurang ditambah, yang lebih dikurangi, namanya tabyid, sudah diedit. Tabyid namanya, tabyid. Apakah kamu sudah selesai mengedit buku ini? Alladzi allaftahu, yang kamu susun, yang kamu tulis. Jadi hamzah di sini hamzah istifham. Faragta, faraga fil madi, ta'nya fa'il, min harfu jar. Tabyid majrur bimin. Kemudian mudhaf, alkitab mudhaf ilaihi. Kemudian alladzi isim mausul, mabni ala sukun fi mahalli jarrin, na'tunya alkitab. Jadi isim mausul di sini fi mahalli jar, na'tun kepada alkitab. Allaftahu, allafa fil madi, kemudian ta fa'il, hu maf'ul, kemudian jumlah la mahalla laha min al-i'rab, sila mausul. Silanya alladzi. Jadi ini hamzah. Hamzah terkadang menyanyikan musnad. Terkadang terkadang menanyakan musnad, terkadang menanyakan musnad ilaihi. Am maf'ulan, atau terkadang menanyakan maf'ul. Terkadang hamzah, setelah hamzah itu ada maf'ul setelahnya. Seperti contoh, nahu aiyaya turidu am ali. Aiyaya, aiyaya turidu am aliyan. Apakah saya yang kamu inginkan atau Ali? Artinya ada orang datang. Bertanya, kamu inginkan saya atau kamu ingin Ali? Artinya yang kamu inginkan untuk membantumu atau ingin pergi bersamamu, saya atau Aliyan? Iya ya turidu am Aliyan? Hamzah istifham, iya ya. Iya ya, maf'ul, damir munfasil, damir munfasil, kemudian maf'ul muqaddam, kemudian turidu fi'il mudhari', kemudian fa'ilnya damir mustatir takdiruhu anta. Kemudian am harfu ataf, aliyan ataf kepada iya ya. Iya ya turidu am aliyan. Kemudian terkadang juga setelah hamzah itu ada hal. Setelah hamzah ada hal. Setelah hamzah ada hal. Nahu contohnya, contohnya setelahnya hal, amasruran qadima hasanun am mahzunan. Amasruran qadima hasanun am mahzunan. Apakah dalam keadaan gembira Hasan itu datang atau dalam keadaan sedih? Masruran, kasih alif di situ, masruran.
Masruran di sini hamsanya hamzah istifham mabni al-fath la mahalla min i'rab. Masruran hal muqaddam. Halun mansub. Kemudian qadima fi'il madhi. Hasanun fa'il. Amnya di sini arfu ataf. Kemudian mahzunan dia maktub kepada masruran. Kau bertanya, apakah dalam keadaan gembira Hasan tiba atau dia dalam keadaan bersedih? Atau waktu datang gembira ya atau sedih? Kemudian terkadang juga setelah hamzah itu ada zaraf, ada zaraf, ada zaraf. Nahu contohnya ayaumas sabti tusafiru am yaumal ahad. Ayaumas sabti tusafiru am yaumal ahad. Apakah hari Sabtu kamu pergi atau hari Ahad? Hamzah hamzah istifham yauma di sini zarf darfu zaman. Mudhaf as-sabti mudhaf ilaih. Tusafiru fil mudhari. Marfu. Makanya marfu ala dham. Marfu alamat rafi dhamma. Fa'ilnya damir mustatir takdiru anta. Amnya harfu ataf. Yauma di sini ataf kepada yauma sabt. Yauma mudhaf al-ahad mudhaf ilaihi. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan hamzah istifham setelahnya adalah musnad ilaihi atau musnad atau maf'ul atau hal. Yang jelas setelah hamzah istifham adalah sesuatu yang ingin kita ketahui. Setelah hamzah itu kita sebutkan perkara yang kita ingin ketahui. Baik itu dia musnad atau musnad ilaihi, baik itu maf'ulnya yang kita ketahui. Masalah asamakan akalta am baydan. Asamakan apakah ikan yang kamu makan atau telur. Maf'ul. Au hal. Atau zarafnya. Baik zaraf zaman atau zaraf makan. Contohnya sebentar. Afil madinati taskun am fil qarya. Afil madinati taskun am fil qarya. Apakah di kota kamu tinggal atau di kampung? Jadi zaraf di sini bisa zaraf zaman, bisa juga zaraf makan. Misalnya, kata ada kurutta wali hamzah at-tasawwur mu'adilun yuzkaru ba'da am kama ra'aita wa yajuzu hasbuhu. Ini hamzah tasawwur ini lawannya disebutkan setelah am. Lawannya sesuatu yang kita ketahui seperti tadi Muhammadun musafirun am bakrun. Jadi hamzah di sini menanyakan Muhammad yang pergi. Kemudian lawannya siapa lawannya Muhammad? Muadilnya itu Bakr. Nah, ini Bakr katanya disebutkan setelah am. Disebutkan setelah huruf ataf am. Nah, boleh pakai au, harus pakai am. Pilihan. Kama ra'aita sebagaimana kamu lihat di atas contoh. Wa yajuzu hasfuhu, boleh juga dihilangkan seperti tadi itu. Afaragta min tabidil kitabil ladzi allaftau. Nah, di sini tidak disebutkan lawannya. Karena lawannya jelas amla. Afaragta amla atau tidak. Ma faragta. Afaragta am ma faragta. Tapi dihapus. Nah, boleh dihapus, boleh disebut. Ini hamzah untuk tasawur. Hamzah
dipakai untuk menanyakan tasawur. Nah, itu tasawur adalah meminta atau ingin mengetahui mufrad. Ingin mengetahui mufrad. Artinya sesuatu. Ingin mengetahui sesuatu. Baik itu mubtada atau fa'il atau fi'il, musnad, ini faragta atau tidak. Bisa maf'ul, bisa hal, bisa menanyakan zaraf, bisa menanyakan juga zarf zaman atau zarf makan. Kemudian yang kedua, tasdik. Tasdik. Terkadang hamzah dipakai untuk menanyakan tasdik. Apa itu tasdik? Huwa idraku huwa idraku wuqu'in nisbati am adami wuku'iha. Nah, ini kalau tasdik ingin mengetahui sesuatu itu terjadi atau tidak. Sesuatu itu terjadi atau tidak. Kalau tadi ingin menentukan mana yang terjadi. A atau B. Pergi atau tidak pergi. Muhammad yang pergi atau tidak. Bahagia atau sedih. Hari Senin atau hari Sabtu. Jadi menanyakan penentuan sesuatu yang terjadi. Sedangkan tasawuf at-tasdik, dia menanyakan, dia ingin mengetahui sesuatu itu terjadi atau tidak. Ya atau tidak. Jawabannya naam atau la. Jawabannya naam atau la. Wa idraku kun nisbati am au adami wa idraku wuku'in nisbati au adami wuku'iha. Ingin mengetahui terjadinya sesuatu hubungan atau tidak terjadi. Wa yujabu hina izin, dia dijawab dengan demikian bina'am au la. Dijawab dengan na'am atau la. Nah, contohnya amusafirun akhuka ila ujung pandang. Amusafirun akhuka ila ujung pandang. Jawabannya na'am atau la. Kita cuma ingin tahu itu saudaramu itu pergi ke ujung pandang atau tidak. Jadi di sini tidak ada pilihan. Dia musafir atau tidak musafir. Tapi dia ingin tahu dia pergi atau tidak. Bukan amusafirun akuka au anta. Amusafirun akuka am am mukim. Amusafirun akuka am mukim. Berarti itu menanyakan apa? Menanyakan tasawur. Tapi kalau menanyakan tasdik, maka amusafirun akuka, itu saja. Dia ingin tahu, bukan ingin menentukan sesuatu. Jadi tasawur itu ingin menentukan sesuatu. Muhammad yang pergi atau Bakr. Kamu yang menulis atau Bakr. Ikan yang kau makan atau telur. Jadi disuruh memilih jawabannya ikan atau jawabannya telur. Tapi kalau tasdik jawabannya iya atau tidak. Jawabannya iya atau tidak. Sedangkan tasawur seperti ayaumas sabti safarta am yaumal ahad. Hari Sabtu kau pergi atau hari Ahad. Berarti jawabannya kamu mengatakan Sabtu, yaum Sabt, atau kau mengatakan yaumul Ahad. Tapi kalau kau tanya ayaumas sabti safarta, apakah hari Sabtu kamu pergi? Tidak ada pilihannya. Berarti na'am atau tidak. Tapi kalau ada pilihannya, berarti dia tasawur. Kalau tidak ada pilihannya, berarti dia tasdik. Wa yaktsuru tasdiku fil jumlatil fi'liyah. Jumlah
pertanyaan tasdik ini terkadang lebih banyak di jumlah fi'liyah wa yaqillu fi jumlah ismiyah. Sedikit sekali bertanya tentang tasdik dengan jumlah ismiyah, yang banyak adalah dengan jumlah fi'liyah. Seperti eh, asafara, asafara akhuka, asafara akhuka, atau aakalta, aakalta samaka, apakah kamu sudah makan ikan? Aakalta fi sabah, apakah kamu sudah makan pagi hari? Berarti di sini menanyakan tasdik. Katakan iya, nah, saya makan pagi, sarapan tadi. Atau mengatakan tidak, la. Tapi kalau mengatakan akalta, eh, akalta as-samaka am al-bait, nah, berarti di sini tasawur memilih salah satu dari pilihan yang ditanyakan. Sedangkan tasdik tidak disuruh memilih, hanya disuruh menjawab iya atau tidak. Wa yamtani'u dzikrul mu'adil ma hamzatit tasdik. Hamzatit tasdik itu tidak disebutkan lawannya. Tidak disebutkan lawannya. Wa yamtani'u dzikrul mu'adil. Tidak boleh menyebutkan lawannya. Ma hamzatit tasdik. Kalau pakai hamzah bermakna tasdik. Fa in ja'at am ba'daha. Kalau setelahnya ada am. Setelahnya ada am. Kudirat munqati'ah. Maka ditakdirkan am di situ terputus, tidak bersambung dengan hamzah. Ya, ada jumlah baru. Wa takunu bimakna bal, dan am di situ bermakna bal. Amnya bermakna bal, bahkan. Contohnya mengatakan amusafirun akhuka ila ujung pandang, amla, disebutkan am, padahal ini tasdik. Maka amnya di sini bermakna balla, balla. Bukan bermakna atau, tapi bermakna bahkan, bal. Nah, ini hamzah istifham. Hamzah istifham. Jadi hamzah istifham terkadang dipakai untuk menanyakan tasawur, suruh memilih. Terkadang dipakai untuk menanyakan tasdik. Kemudian selanjutnya ada hal. Ada hal. Pertanyaan atau huruf istifham hal. Hal ini apakah, bermakna apakah, sama dengan am, apakah juga. Nah, tapi kalau hal di sini yutlabut tasdik fakat. Jadi hal ini hanya dipakai untuk menanyakan tasdik, bukan menanyakan tasawur. Jadi kalau hal tidak boleh pakai hal akalta samak am bait, hal baidan akalta am samakan, tidak boleh pakai hal, tapi pakai a. Nah, tapi kalau seumpamanya hal aku kamu musafirun, boleh. Hal aku kamu musafirun, boleh na'am atau la. Boleh pakai am, boleh pakai a. Aku kamu musafirun, atau amusafirun akhuka, amusafirun akhuka. Ya. Jadi hal itu hanya dipakai untuk menanyakan tasdik. Nah, contohnya hal hadaral ustadu, hal hadaral ustadu, apakah ustad sudah hadir? Ini hal boleh dipakai hamzah. Hadaral ustadu boleh.
Karena hamzah bisa tasdik, bisa tasawur. Tapi kalau hal tidak bisa tasawur, hanya bisa tasdik. Fayakunul jawab, jawabannya apa? Naam, artinya betul, Ustadz sudah hadir, atau la, la, ma hadaral ustadzu, ya, atau lam yahdur, la, al ustadzu lam yahdur, masalah. Yang jelas tasdik itu jawabannya iya atau tidak. Wa idzan, oleh sebab itu yamtani dzikrul muadil maha. Tidak boleh disebutkan lawannya. Karena kalau tasdik itu tidak boleh disebutkan lawannya. Seperti hamzah, hamzah tasdik tidak boleh disebutkan lawannya. Begitu juga dengan hal, tidak boleh disebutkan lawannya. Tidak boleh mengatakan hal hadaral ustadzu am lam yahdur. Tidak boleh. Hadara dengan lam yahdur. Lawannya tidak boleh disebut. Ya. Fa'idha dzukirat am, fa'idha dzukirat am, atau fa'in dzukira an. Ba'daha, setelah bal, setelah hal tidak boleh disebutkan am. Tapi bagaimana kalau disebutkan setelah hal am, huruf ataf am setelahnya kanat munqati'ah bimakna bal. Maka am di sini terpisah dan dia bermakna bal, bukan bermakna atau pilihan, tapi bermakna bal. Artinya eh, bahkan atau bal itu bermakna bal bermakna al-idrab, artinya membatalkan sebelumnya, membatalkan kalimat sebelumnya, itu bal. Ya. Allati tufidul idrab, yang bermakna al-idrab. Al-idrab artinya membatalkan kalimat sebelumnya. Contoh nahu, hal ja'a sadiquka am aduwuka. Hal ja'a sadiquka am aduwuka. Hal ja'a sadiquka. Apakah temanmu yang datang atau musuhmu? Jadi di sini am di sini bermakna bal. Bahkan akan tetapi, bisa juga akan tetapi musuhmu. Apakah temanmu yang datang atau bahkan musuhmu? Jadi di sini jawabannya na'am. Berarti temanmu yang datang. Kalau jawabannya la, berarti musuhmu yang datang. Nah, ini penggunaan hal. Watanqasimu ila nawaini. Hal ini terbagi dua. Hal terbagi dua. Ada basit, ada murakkab. Basit, hal basit artinya sederhana, atau murakkab tersusun. Basit wahiyya ma yustafhamu biha an wujudi syai' au adami wujudihi. Artinya hal basit itu yang dipakai menanyakan tentang adanya sesuatu atau tidak adanya. Artinya sesuatu itu ada atau tidak ada. Nahu halil khallu alwafi mawjudun. Halil al-khallu alwafi mawjudun. Al-khal itu teman. Apakah teman yang setia itu ada? Apakah teman yang setia itu ada? Apakah ada teman setia itu? Besti.
Jawabannya na'am atau la. Na'am ada atau la tidak ada. Zaman sekarang susah dapat teman setia. Teman yang setia, susah dan senang eh, selalu dekat, artinya selalu membersamai, selalu menemani. Yang banyak kalau lagi senang, kalau lagi bahagia, banyak yang mendekat, tapi kalau susah lari semua. Nah, itu bukan namanya al-khallul wafi. Al-khallul wafi artinya yang menemani kita, yang membersamai kita dalam segala keadaan. Yang tidak lupa dengan kebaikan-kebaikan kita. Yang tidak meninggalkan kita dalam keadaan susah. Jadi jawabannya iya atau tidak. Namanya apa? Hal basit. Ketika menanyakan adanya sesuatu atau tidak adanya. Keberadaannya. Kemudian yang kedua murakkab wahai allati yustafham bi'an wujudi syai' li syai'. Yang murakkab ini adalah hal yang ditanyakan tentang keberadaan sesuatu untuk sesuatu. Jadi bukan tentang adanya atau tidak, tapi hubungannya dengan sesuatu. Keberadaannya terhadap sesuatu. Jadi dia ada. Kita tahu bahwa dia ada, tapi ada kepada sesuatu. Ada kepada sesuatu itu. Contohnya sini, halil nabatu hassasun. Halil nabatu hassasun. An-nabat tanaman. Hassas itu artinya memiliki panca indera. Artinya kalau disentuh dia merespon, hassas. Apakah tanaman itu merespon, punya perasaan? Jadi kita ingin mengetahui keberadaan hassas pada tanaman. Bukan ingin mengetahui hassas itu ada atau tidak. Tapi hassas itu ada pada tanaman atau tidak. Ini namanya murakkab. Contohnya mengatakan, hal Muhammadun sadiqun. Hal Muhammadun sadiqun. Jadi kita ingin mengetahui apakah kejujuran itu ada pada Muhammad atau tidak ada. Beda kita mengatakan Muhammadun maujudun. Muhammad hal Muhammadun maujudun. Jadi kita menanyakan keberadaannya Muhammad. Ada atau tidak ada Muhammad? Hal as-sidqu maujudun. Apakah kejujuran itu ada? Artinya, adakah sekarang ini kejujuran? Atau kejujuran itu sudah mati? Yang ada cuma kedustaan? Itu namanya basit. Tapi kalau kita katakan, hal al-kalamu sadiqun. Apakah ucapan ini jujur? Jadi kita ingin tahu kejujuran itu ada pada suatu kalimat atau pada ucapan atau tidak ada. Yustafhamu biha an wujudi syai'i li syai'i. Menanyakan keberadaan sesuatu pada sesuatu atau untuk sesuatu. Kemudian terakhir, wala tadkhulu hal ala. Hal ini tidak boleh masuk pada beberapa perkara. Ada 5 di sini. Ada 5 perkara yang tidak boleh dimasuki oleh hal. Yang pertama al-manfi. Manfi itu tidak boleh masuk, hal tidak boleh masuk kepada kalimat negatif. Kalimat yang nafiyah. Fala yuqal, maka tidak boleh mengatakan hal lam yahdur Ali. Hal lam yahdur Ali tidak boleh karena lam di sini lam nafi. Hal tidak boleh masuk kepada jumlah nafiyah, jumlah yang dimasuki huruf nafiyah. Yang boleh kita mengatakan hal yahdur Ali. Hal yahdur Ali, apakah Ali itu hadir? Baru kita jawab na'am atau la. Tapi kalau mengatakan hal lam yahdur Ali, tidak boleh.
Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, al-mudhari' alladzi lil hal. Tidak boleh juga hal itu masuk kepada fi'il mudhari yang bermakna sekarang. Nah, terkadang mudhari itu bermakna lampau, terkadang mudhari bermakna sekarang, terkadang mudhari bermakna akan datang. Jadi hal tidak boleh masuk kepada fi'il mudhari yang bermakna sekarang. Fayamtani'u, maka tidak boleh kita mengatakan hal tahtaqiru aliyan wa huwa mu'addab. Hal tahtaqiru aliyan. Apakah kamu merendahkan Ali padahal dia orang yang beradab? Nah, ini tahtakir berarti sekarang. Apakah kamu sekarang merendahkan Ali, menghinakan Ali? Nah, ini tidak boleh kalau bermakna sekarang. Tapi kalau bermakna lampau atau bermakna akan datang, maka boleh. Artinya hal tahtakiru aliyan, apanya? Ams, apakah kamu menghinakan Ali kemarin? Itu boleh. Atau hal tahtakiru aliyan gadan, itu berarti untuk hari ke depan, hari esok. Tapi kalau bermakna sekarang tidak boleh. Kemudian ketiga, hal juga tidak masuk kepada in. Inna. Tidak boleh masuk kepada inna. Hal tidak boleh masuk kepada inna atau anna. Fala yuqal, tidak boleh mengatakan hal innaka najihun fil imtihan. Hal innaka najihun fil imtihan. Karena inna di sini menunjukkan penekanan. Nah, dia baru bertanya. Tidak mungkin menanyakan sesuatu yang ditekankan. Nah, ini tidak boleh. Kita cuma boleh mengatakan hal anta najihun fil imtihan. Hal anta najihun fil imtihan. Atau hal najahta fil imtihan. Hal najahta fil imtihan itu boleh. Tapi kalau hal innaka najihun itu tidak boleh. Karena hal tidak boleh masuk kepada kalimat yang diawali oleh inna. Kemudian yang keempat, hal tidak boleh masuk kepada syarat. Syarat. Jumlah syartiyah. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan hal idza zurtaka. Hal idza zurtuka takrimuni tukrimuni. Hal idza zurtuka tukrimuni. Apakah kalau saya mengunjungimu kamu memuliakan saya? Nah, ini tidak boleh karena idza di sini adalah huruf syarat. Hal tidak boleh masuk kepada jumlah syartiyah. Nah, tidak boleh masuk. Kemudian yang kelima, harfu ataf. Huruf hal tidak boleh masuk kepada huruf ataf. Fayamtani'u, maka tidak boleh kita mengatakan hal fayataqaddamu ba'da dzalika. Hal fayataqaddamu ba'da dzalika. Ada fa di sini, ada fa fa huruf ataf. Tidak boleh hal masuk kepada huruf ataf. Kemudian kata tanda kurung bi khilafil hamzah, beda dengan hamzah. Fa innaha tadkhulu ala jami'i ma yuzkar. Madzukir. Beda dengan hamzah. Hamzah boleh masuk kepada itu. Jadi hamzah boleh tidak boleh kita mengatakan hal lam yahdur, tapi kita bisa mengatakan alam yahdur Ali. Alam yahdur Ali. Nah, itu ya. A innaka najihun fil imtihan. A innaka najihun fil imtihan boleh. A idza zurtuka tukrimuni. Itu boleh. Afa yataqaddam ba'da dzalika. Afa yataqaddam ba'da dzalika boleh. Tapi kalau hal tidak boleh. Jadi hal tidak boleh masuk kepada yang lima ini, tapi hamzah boleh masuk kepada yang lima ini. Nah, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke isim istifham. Nah, dua tadi itu huruf istifham. Hamzah huruf istifham, hal huruf istifham. Sama-sama menanyakan sama-sama menanyakan tasdik, tapi hamzah itu bisa menanyakan tasawur. Jadi hamzah bisa menanyakan tasawur dengan tasdik, sedangkan hal hanya bisa menanyakan
tasdik. Nah, insyaallah nanti kita lanjut ini isim istifham ma. Isim istifham ma. Pertemuan selanjutnya insyaallah. Jadi, saya ulangi tadi kalau apa kisi-kisi pertanyaannya coba perbanyak menghafal definisi balaga, fasahah, ilmu balaga, apa itu khabar, apa itu insya. Mungkin contoh-contohnya sedikit, ada contoh-contoh mungkin sedikit yang ditanyakan. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Barakallahu fiik. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan malam ini dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.